Ethan Page blunder buat Joe Hendry pertahankan gelar. Black Monroe saling hajar brutal lawan Jada Parker. Tatum Paxley akhirnya jadi North American Champion. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review acara premium WWE NXT Vengeance Day tahun 2026. NXT Vengeance Day tahun ini dibuka sama street fight antara Jada Parker lawan Black Monroe. Pas bel bunyi, mereka langsung jual beli serangan, gak pakai lama. Aksinya cepet banget pindah keluar ring. Jada sempat narik meja dari kolong ring, tapi langsung digebuk sama Black yang dapat payung dari penonton buat ambil alih kendali. Di dalam ring, Black bener-bener manfaatin senjata buat nyiksa Jada, tapi Jada nggak tinggal diam. Dia balas pakai kendo stick berkali-kali sampai Black terpental keluar. Pas lagi asik nyiapin meja, Black ngedistrupsi pakai tong sampah dan sempat ngeluarin batu bata dari dalam tas. Untungnya Jada gercep balas pakai kursi dan tidurin Black di atas meja tadi. Jada langsung ngehantam Black tembus ke meja pakai teardrop. Pas balik ke ring, Jada kasih hipnotik tapi Black masih bisa bertahan. Akhirnya setelah adu pukul, Black ngelempar Jada ke kendo stick yang nyelip di tali ring. Terakhir, Black ngelempar batu perhiasan ke muka Jada dan langsung hajar pakai glamour shot tepat di atas taburan batu itu untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan street fight yang oke banget sih, bikin keduanya kelihatan kuat. Ya emang nggak sampai yang pecah banget, tapi lumayan lah buat apa yang mereka udah tampilin. Di luar arena, anak-anak Dark State lagi nungguin Tony D'Angelo. Begitu Tony datang, langsung pecah berantem di parkiran. Tawurannya nyampe ke area backstage, bahkan Tony sempat nonjok tembok kamar mandi sampai jebol pas lagi ngincar Lennox. Petugas keamanan coba misahin tapi nggak mempan, mereka tetap berantem lewat lorong-lorong produksi. Pas udah deket area ring, Tony nyeret Lennox sambil digangguin terus sama member Dark State. Terus OTM muncul buat cegah Lennox pakai linggis. Mereka berdua akhirnya nabrak tembok di bawah area podium dan langsung nyungsep ke ring buat mulai pertandingan resmi mereka. Begitu match mulai, mereka langsung adu hantem. Tony ngasih rentetan German suplex dan torture neck breaker sebelum ngelempar Lennox ke tangga ring. Lennox sempat dapat momentum pas bahu Tony nabrak tangga ring juga. Dia lempar Tony ke arah penonton dan kasih suplex tembus ke meja. Pas balik ke ring, Lennox kasih springboard powerbomb tapi Tony masih bisa bertahan. Akhirnya, Tony bangkit, kasih spear yang disusul spinebuster untuk memenangkan pertandingan. Awalnya yang di parkiran itu agak kurang greget sih, tapi pas udah di ring, aksinya mantep banget. Walaupun agak ketutup sama drama awalnya. Tony D'Angelo emang harus menang di sini dan sekarang saatnya kita lihat apa itu Phase 2. Selanjutnya ada perebutan NXT Women's North American Championship antara Izzy Dame lawan Tatum Paxley. Tatum main agresif di awal tapi Izzy balik neken setelah ngebanting Tatum ke tangga dan pinggiran ring. Izzy terus nyerang pakai lutut dan sempat kunci Tatum pakai Lion Tamer. Tatum berhasil lepas dan balas pakai Boston Crab. Di akhir-akhir, Tatum kasih German suplex dan tendangan maut. Dia coba 450 splash tapi meleset. Disamber tendangan dari Izzy. Tatum akhirnya sukses daratin 450 splash, tapi Izzy masih aja bisa bertahan. Tiba-tiba Shawn Spears ganggu dari pinggir ring, tapi malah Izzy nggak sengaja mukul dia. Tatum langsung coba roll up. Izzy balas pakai lung blower, tapi Tatum malah jungkir balik dan kasih cemetery drive untuk memenangkan pertandingan dan jadi juara baru NXT Women's North American. Mereka berdua emang keren banget, dramanya dapet, sequence akhirnya gila. Tatum Paxley menang dan kayaknya ini akhir dari perseteruan mereka. Penutup yang memuaskan banget sih menurutku. Mr. Stone masuk ke ring dan manggil sang juara Jacy Jayne bareng Fatal Influence. Jacy bilang walaupun banyak yang ngeremehin dia sebagai juara transisi, dia bakal tetap jadi juara pas masuk Stand and Deliver. Dia ngerasa udah ngelewatin asam garam bisnis ini dan pantas disebut juara dominan. Bahkan dia pede bakal main di main event WrestleMania suatu saat nanti. Jacy pamer pernah ngalahin Sol Ruka di bawah 6 detik dan hampir ngalahin Zarya kalau nggak diganggu. Mr. Stone motong ngomongannya dan bilang fokusnya sekarang adalah nyari penantang baru. Terus Zarya muncul. Zarya bilang Jacy masih jadi juara cuma gara-gara Sol Ruka ikut campur.
Fallon Henley ngebelain Jessie dan bilang Zarya sama Sol itu bukan masalah buat mereka. Terus Sol Ruka datang dan bilang Jessie cuma lagi acting sok kuat. Dia juga bilang ke Zarya kalau dia dulu percaya sama Zarya, tapi sekarang dia udah tahu taktiknya. Akhirnya Mr. Stone yang mutusin. 2 minggu lagi Jessie Jen bakal lawan Sol Ruka dan Zarya dalam triple threat match. Habis itu rusuh. Jessie nyerang Sol, Zarya coba bantu tapi malah kena Soul Snatcher dari Sol Ruka gara-gara Fallon narik Jessie kabur. Segmen pun ditutup dengan Jessie bergaya berdiri tegak di atas kedua penantangnya. Segmen yang standar lah buat nentuin pertandingan perebutan gelar. Tadinya aku takut mereka bikin triple threat ini buat di stand and deliver, soalnya nggak masuk akal aja kalau Sol Ruka atau Zarya dapat shot di panggung gede cuma gara-gara mereka lagi berantem sendiri. Aku sih berharap Jessie Jen yang tetap jadi juaranya. Terus semoga Kendall Gray bisa balik ke perebutan gelar utama lagi juga. Lanjut, ada pertandingan NXT Underground antara Lola Vice lawan Kelani Jordan. Awalnya mereka gulat-gulat cantik dulu, terus Kelani mulai ngincer tangan sama lengan Lola. Kelani juga berkali-kali ngebanting tangan Lola ke tiang ring sama matras. Lola akhirnya bangkit pakai tendangan-tendangan maut dan German suplex. Mereka berantem sampai keluar matras. Kelani sempat dapat kontrol lagi dan bahkan ngeledek babaknya Lola di pinggir ring. Pas balik ke matras, Lola nge-counter gerakan Kelani dan ngasih back fist. Lola langsung hajar pakai serangan darat bertubi-tubi sampai wasit mutusin buat berhentiin pertandingan dan nentuin Lola Vice jadi pemenangnya. Jujur aku kurang suka gaya pertandingan kayak gini, presentasinya kurang oke dan jarang banget kelihatan bagus. Mereka berdua sih udah kerja keras, tapi ya gitu. Kadang aku tuh susah banget ngeliat apa yang terjadi gara-gara lampunya redup. Waktunya main event, Joe Hendry lawan Ricky Sanchez buat gelar NXT Championship. Mereka langsung adu hantem tapi Hendry dominan pakai kekuatannya. Ricky balas pakai swinging neck breaker dan terus-terusan nyerang leher Hendry. Ricky sempat ngunci Hendry pakai submission dan back suplex, tapi Hendry bangkit lagi pakai follow-away slam dan powerbomb. Terakhir, Hendry kasih attitude adjustment, tapi Ricky masih bisa bertahan. Ricky balas pakai jumping ini dan DDT. Tiba-tiba Ethan Page muncul bawa sabuk ke pinggir ring. Ethan malah ngelempar sabuk ke dalam ring. Hendry sama Ricky rebutan sabuk itu. Ricky main curang kasih low blow terus hantam Revolution DDT. Tapi Hendry masih bisa bertahan. Pas wasit lagi nggak lihat, Hendry balas kasih low blow juga. Hendry langsung sikat pakai standing ovation untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang solid banget. Joe Hendry sama Ricky Sanchez dapat banget chemistry-nya. Drama Ethan Page juga seru dan asik aja lihat karakter babyface yang bisa main nakal kalau dicurangi duluan. Gak ada protes lah buat ending kayak gini. Oke, secara keseluruhan ini acara premium NXT yang solid walaupun gak yang wah banget. Gak ada pertandingan yang jelek meskipun lighting buat NXT Underground itu ngeganggu banget. Joe Hendry versus Ethan Page versus Ricky Sanchez kayaknya bakal terjadi di Stand and Deliver. Dan jujur aku suka-suka aja apapun pilihannya nanti. Acaranya enak banget ditonton dan gak kerasa ngebosenin. Tapi menurut kalian gimana NXT Vengeance Day tahun ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.